Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Sekali lagi kami bisa kembali hadir dalam acara talk show Dialog, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat tentunya bersama saya Ergi Firgiati. Pada episode kita kali ini kita akan membahas topik yang memiliki dampak besar bagi perekonomian lokal maupun nasional, yaitu potensi peternakan sapi di Kabupaten Tabalong. Seperti apa yang kita ketahui, sektor peternakan memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita telah mengundang narasumber yaitu dokter hewan yang juga sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong. Apa kabar Bapak Suwandi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dokter Suwandi ini nggak asing ya dok ya? Iya. Untuk para pecinta kucing. Iya. Baik, terima kasih sudah berhadir di Dialog dokter. Dan pembahasan kita kali ini tidak tentang kucing ya dok ya, Iya. tapi tentang sapi ini ya. Kita langsung saja ke pertanyaan di segmen pertama nih. Dari informasi yang kami dapatkan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong ini tercatat sudah beberapa kali memberikan bantuan ternak sapi kepada kelompok tani ya Pak ya. Nah, kalau dari tahun 2024 hingga saat ini kira-kira berapa banyak bantuan ternak sapi yang telah diberikan? Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong akan memberikan informasi ya. Jadi bantuan ternak ini kita untuk sapi ya, khususnya kita mulai di tahun 2021. Di tahun 2021 kita telah menggulirkan ya, memberikan bantuan ternak sejumlah 98 ekor yang kita serahkan ke kelompok-kelompok ternak yang ada di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2022 kita off ya, tidak ada pengadaan ternak karena saat itu ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku yang sampai di Kabupaten Tabalong ya, kita off dulu. Karena apa? Kita kesulitan untuk melakukan pencarian ternak, dan kalaupun ada pun bahaya ya, kalau kita beli kebetulan berpenyakit, nah itu kan bisa menularkan ke sapi-sapi yang lain. Nah di tahun 2023, nah kita mulai lagi ya, karena sudah reda kegiatan kita telah melakukan vaksinasi dan aman. Nah kita mulai pengadaan ternak dengan jumlah 203 ekor. Ya, kita meningkat ya. Dan tahun 2024 ini spektakuler kita. Kita telah memberikan bantuan ternak sejumlah 470 ekor ke kelompok ternak. Wow, itu signifikan sekali ya Pak ya jumlahnya ya. Betul, ya. Nah, dengan pemberian dari sapi ternak tersebut Bapak, ini bertujuan untuk apa nih Pak nih? Ya. Nah, sebenarnya tujuan dari kita dari Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah kita menginginkan ya penyediaan bahan pangan asal hewan berupa protein hewani ya. Jadi kita kalau ternak kita banyak, kita nggak perlu lagi mendatangkan ternak dari luar. Kita cukup memotong ternak yang ada di tempat kita. Tujuan itu yang pertama ya. Dan tentunya impact-nya adalah masyarakat itu juga akan sehat. Terus kita juga murah mendapatkan daging di tempat kita kalau kita sudah mencapai kemandirian dari usaha peternakan. Yang kedua, tujuan kedua adalah kita menginginkan ya dari masyarakat itu kita berdayakan supaya kita ajari bagaimana beternak ya, akhirnya dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Masyarakat nggak perlu lagi kota, cukup membudidayakan ternak ya, kita edukasi ya, sehingga tercipta lapangan sendiri sehingga ekonomi bisa meningkat. Yang ketiga tentunya ini juga pengembangan peternakan juga ada dampak lingkungan. Ya, di dalam lingkungan apa? Dalam bentuk kita bisa memanfaatkan pupuknya. Ternyata pupuk dengan diolah ya dengan mekanisme tertentu itu bisa menyuburkan tanah. Jadi bisa mendukung ketahanan pangan di tempat kita. Yang terakhir tentunya kalau kita makin banyak usaha-usaha masyarakat tidak ada yang nganggur, tentunya kemiskinan juga nggak ada di tempat kita dengan melalui peternakan. Ini harapan kita. Ya. Ini luar biasa tadi dari jumlahnya per tahun-tahun itu
sangat jauh ya Pak ya, signifikan ya Pak ya. Betul, iya. Nah, bisa dijelaskan dari kelompok ternak tersebut, adakah kriteria khusus nih Pak yang harus atau misalkan memang ada untuk diberikan bantuan ternak tersebut nih Pak? Iya. Jadi kriterianya yang utama itu adalah dia sudah biasa memelihara ternak. Ya. Artinya sudah lama mengusahakan ternak tersebut, itu prioritas utama. Ya. Yang kedua, dia terhimpun dalam kelompok ternak, ya, terhimpun dalam kelompok ternak dan terdaftar di Simuluhtan, Sistem Informasi Penyuluh Pertanian, ya. Yang terakhir ada proposal dari kita, dari peternak ke kita. Nah, untuk kita lakukan seleksi, ternyata apabila kita pandang bahwa nanti kita kasih bantuan kira-kira bisa meningkat, ya, bisa bertambah. Nah, kita akan memprioritaskan kelompok tersebut untuk dapat bantuan dari kita. Dari kelompok ternak yang ada di Kabupaten Tabalong sendiri ini memang misalkan diberikan jatah berapa gitu Pak? Bagaimana nih Pak? Atau memang ada kriteria khusus juga gitu, misalkan untuk dari kelompok ternak yang sudah maju diberikan lebih banyak, yang baru diberikan lebih sedikit, atau gimana nih Pak? Ya, kita bantuan biasanya berbasis kelompok, semakin banyak anggotanya kita akan kasih banyak ya. Biasanya rata-rata per orang tuh bisa mendapatkan 2 ekor ya, 2 ekor sapi ya biasanya. Itu yang prioritas. Jadi tadi yang prioritas utama itu yang dia udah mahir ya, ibaratnya peternak udah mahir. Tinggal kita mendorong supaya dia bisa, ibaratnya apabila ada kendaraan mogok nih, kita dorong dia langsung lancar gitu loh. Nah, jadi bantuan ternak itu juga sebagai stimulan untuk masyarakat supaya dia lebih bergairah lagi untuk mengusahakan ternak sapi di tempat kita. Untuk pengadaan sapinya sendiri nih Pak, sapi yang diberikannya berasal dari mana saja nih Pak? Iya, nah ini kebetulan kita ini bukan di Kalimantan Selatan, bukan sentral ternak ya, jadi kita masih tergantung di tempat lain. Jadi rata-rata untuk ternakan yang kita datangkan atau ternak sapi yang kita datangkan berasal dari NTT dan NTB ya, di sana karena sapinya banyak ya. Dan sebagian dari Jawa ya, terutama di Jawa Timur kita beli untuk kita bawa ke tempat kita untuk dikembangbiakan. Luar biasa sekali. Bapak, apa sih upaya yang dilakukan oleh Disbunak Kabupaten Tabalong agar program peningkatan populasi ternak sapi di Tabalong ini berjalan lancar? Dan apakah ada monitoring dan bimbingan secara berkala kepada para kelompok ternak ini Pak? Iya. Jadi yang pertama kali sebelum petani mendapatkan bantuan ternak, kita akan mengedukasi mereka, kita melakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis supaya bagaimana berusaha ternak yang baik ya, supaya apa nanti yang diberikan itu tidak mati ya kan, tidak kurus ya. Kita BIMTEK dulu bagaimana cara pemelihara yang baik dan benar, pengelolaannya, bentuk kandang itu ya, kita BIMTEK dulu. Yang kedua, kita juga akan memberikan edukasi ke masyarakat dalam bentuk pola manajemen yang modern. Saat ini kita masyarakat melihara ternak ini kan masih tradisional ya, pagi ngarit, nanti sore ngarit ya. Kita ada teknologi supaya tiap hari nggak ngarit. Bahkan ada peternak kita yang untuk memelihara ternak itu ngaritnya hanya sebulan sekali. Dengan teknologi kita bisa fermentasi dengan silase itu ya. Kita edukasi supaya apa? Ada waktu untuk kegiatan lain. Jadi rata-rata masyarakat kita kalau udah mengusahakan sapi itu terfokus ke sapi. Jadi kegiatan lain tidak bisa digawe. Nah, itu dengan kita menggunakan teknologi tersebut, pemanfaatan pupuk, pemanfaatan rumput itu ya, jadi tidak terfokus ke situ. Yang terakhir adalah kita juga ada mendorong untuk penyediaan HMT namanya, hijauan makan ternak. Jadi kalau kita lihat ada lahan-lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, kita akan mengedukasi masyarakat, yuk kita nanam hijauan makan ternak untuk pakan ternak kita. Jadi jangan biarkan tanah-tanah yang kosong itu tidak produktif, kita produktifkan untuk dimanfaatkan kembali. Jadi sehingga masyarakat itu tidak apatis saja ya, jadi ada usaha-usaha yang bisa
dioptimalkan untuk pengembangan ternak di tempat kita. Luar biasa sekali, berarti dari Disbunak sendiri tidak semata-mata hanya memberikan bantuan, tapi juga memberikan edukasi kepada para peternak ya Pak ya. Baik, kita akan sambung lagi pembicaraan kita di segmen kedua, tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Kabid atau Pak Dokter ya. Pak Dokter, dari berbagai program tentunya tidak mungkin tidak ada kendala. Pasti ada saja kendalanya, walaupun mungkin sedikit gitu ya Dok ya. Nah, dari yang Bapak ketahui, apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dari sisi peternak ataupun dari internal sendiri Pak? Jadi memang ada ya kendala-kendala selama ini, yang kendalanya biasanya untuk masyarakat itu tidak mau berubah. Mindsetnya itu masih mindset yang lama ya. Kita edukasi itu lambat ya. Contohnya kita memberikan informasi Bapak supaya sapi Bapak makin banyak dan Bapak tidak repot, siapkan gudang lagi untuk menyimpan pakan. Jadi hasil-hasil limbah dari pertanian ya, jerami, ada jagung, itu bisa ditumpuk ya sebagai bank pakan untuk pakan ternak kita. Jadi kita nggak usah repot tiap hari untuk menyapit rumput ya itu. Nah selama ini itu belum bisa dilaksanakan. Ya alasannya kan banyak, rumput kita banyak Pak, gampang aja. Memang betul. Saat-saat tertentu itu gampang, tapi saat musim kemarau itu kan sulit. Nah itu salah satunya ya, untuk merubah pola dari tradisional ke yang lebih maju itu yang perlu waktu untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Gitu sih, itu yang pertama. Yang kedua, pola dari masyarakat sendiri ya, kita supaya peternak itu lebih modern gitu ya, lebih modern, jangan pakai tradisional, yaitu dengan pola pemberian makanan bernutrisi, ya ada tambahan pakan, ya pemanfaat dedak, ada pakan pabrikan itu juga bisa dimanfaatkan supaya sapi kita itu bisa gemuk, ya. Pada kenyataannya yang kita lihat tuh banyak sapi-sapi yang ya, istilahnya yang kurus ya. Nah dampaknya apa kalau kurus itu ya? Tentunya kita kesulitan untuk melakukan perkembangbiakan, karena kalau sapi kurus itu pasti reproduksinya akan sulit ya, tidak minta kawin ya kan, sudah melihara 2 tahun tidak minta kawin, nah gitu. Nah kita edukasi tersebut, kita cuma ya itulah tantangan-tantangan kita yang harus kita lakukan, KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi bagaimana kita peternak yang baik dan benar gitu. Untuk sejauh ini Bapak, dari hasil ternak sapi itu kan sendiri yang diambil hasilnya dagingnya. Apakah sudah berinovasi untuk mengambil susunya juga gitu, memproduksi susu di Tabalong nih Pak? Iya, baik. Jadi untuk di Tabalong itu ya, memang dari sisi tanahnya itu ya, tanahnya itu kan menurut informasi minim mineral ya. Jadi untuk kita mengusahakan sapi perah di tempat kita itu kelihatannya kurang cocok. Nah, sapi perah itu bisa dipelihara di tempat-tempat yang dingin ya. Karena kalau Friesen Holstein itu berasal dari Belanda, itu harus mendekati di sana. Cocoknya seperti di Bandung, ya di Malang itu yang memang cocok untuk pengembangan di sana. Nah, untuk tempat kita itu mungkin kita tidak mengarahkan ke sana. Karena kalau kita paksakan tentunya kita nanti menginginkan keuntungan malah rugi nanti masyarakat. Jadi kita lebih fokus nanti untuk penggemukan sapi ya, yang kedua untuk pembibitan sapi itu yang membuat sapinya itu lebih berkualitas iya, ya Pak ya. Betul. Baik. Nah selain dari beternak sapi Bapak, juga kan menghasilkan bahan pupuk organik ya Pak. Ini sempat kita bahas juga di dialog di episode yang lalu Bapak. Apakah para peternak sapi di Tabalong rata-rata sudah bisa memanfaatkan atau membuat pupuk organik sendiri nih Pak? Iya, baik. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masyarakat tuh ya sudah mulai kita edukasi ya untuk pemanfaatan pupuknya ya. Jadi kita sudah membuat beberapa unit UPO ya, unit pengolahan pupuk organik yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah itu harapan kita bisa dimanfaatkan. Nah di sanalah sebagai sumber-sumber pupuk. Jadi kita nanti kedepannya tidak menggunakan pupuk kimiawi,
kita bisa menggunakan pupuk-pupuk dari dari hewan ya, alami untuk penyuburan tanah. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam program Dialog. Memasuki segmen ketiga, kita akan memasuki tentang kendala dan juga resiko apa saja dari sisi eksternal yang dihadapi peternak sapi di Kabupaten Tabalong nih Pak. Iya, baik ya. Nah saat ini tahun 2022 kita dilanda penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Nah informasi saat ini di tahun 2024 tuh ada penyakit lagi yang mewabah di Kalimantan Selatan, yaitu penyakit LSD namanya, Lumpy Skin Disease. Nah itu menyerang pada kulit-kulit sapi, ya penyebabnya cacar ya, atau boleh dibilang LSD itu ya cacar pada sapi yang membuat kerusakan pada kulit. Nah itu yang mungkin yang ini kelihatannya yang akan menghambat dari perkembangan ternak kita. Nah saat ini memang informasi yang ada di lapangan penyakit tersebut sudah mulai menyebar ya. Yang tempat asal muasal itu berasal dari Sumatera ya, habis itu ke Jawa, dan saat ini menyebar ke Kalimantan. Nah tentunya itu ancaman ya untuk pengembangan ternak-ternak kita. Untuk pengendaliannya sendiri bagaimana Pak mekanisme dari Disbunak nih? Jadi penyakit LSD itu penyakit yang penyebarannya lambat ya, karena dia menyebarnya lewat lalatnya. Jadi kita memberikan obat-obatan anti lalat ya kita. Yang kedua, sapi-sapi yang kena itu harus kita lakukan karantina, kita pisahkan. Nah kalau bisa memang harus dikasih ke lambu ya, jangan sampai lalat itu masuk. Sebenarnya ya, cuma kan itu hal yang tidak mungkin dilaksanakannya. Jadi yang terakhir ini kita tadi malam baru datang dari Banjar ya, mengambil vaksin dari Kementerian Pertaniannya. Kita dapat bantuan 400 dosis dan hari ini kita langsung lakukan eksekusi untuk penyuntikan sapi-sapi di tempat kita ya. Untuk dampaknya sendiri Pak, penyakit tersebut terhadap program dari peningkatan populasi ternak sapi di Tabalong kayak gimana nih Pak? Ini kalau LSD itu yang ditimbulkan adalah kerugian ekonomi ya. Jadi sapi yang kena LSD itu pasti dia sakit, harganya akan murah, dan kalau dipelihara dia akan kurus ya, makin lama makin kurus, tidak makin gemuk. Jadi pendapatan masyarakat nanti juga akan berkurang. Nah itu kalau misalkan menyerang pada sapi pedet ya, anakan itu juga bisa menimbulkan kematian. Nah itu yang kita usahakan untuk antisipasi supaya penyakit LSD itu bisa kita tekan ya, semaksimal mungkin di Kabupaten Tabalong. Tapi alhamdulillah sudah dapat dosis 400 vaksin ya Pak ya? Ya, tahap pertama 400, nanti ada tahap berikutnya akan dibantu di Tabalong ya. Baik Bapak, terakhir sebelum kita pamit dari Dialog Bapak, himbauan atau harapan Bapak kepada para peternak sapi di Kabupaten Tabalong, khususnya bagi para penerima bantuan sapi nih Pak. Jadi kami mengharapkan untuk masyarakat yang menerima bantuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, tolong sapinya dijaga dengan sebaik-baiknya, diberikan pakan yang baik. Apabila sakit ya, segera menghubungi petugas kami di lapangan ya, apabila sakit, dan kami mengharapkan bantuan tersebut bisa berkembang biak dan makin lama makin banyak, sehingga kita menuju swasembada daging di Kabupaten Tabalong dan di Indonesia pada umumnya. Luar biasa sekali, semoga programnya berjalan dengan lancar Bapak ya. Amin. Dan tahun depan semakin banyak bantuan sapi kepada para peternak ya Pak ya di Kabupaten Tabalong. Amin. Baik, demikianlah akhir dari sesi talk show kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Suwandi yang telah berkenan hadir Bapak. Ini baru pulang dari Banjar, luar biasa sekali langsung hadir. Terima kasih telah berbagi informasi seputar peternakan sapi di Kabupaten Tabalong. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi para peternak sapi yang ingin mengembangkan usahanya. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firjati pamit undur diri, sampai berjumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.